Oke, selamat datang kembali di channel Jeffrey Francisco. Ya, channel suka-suka. Kembali lagi teman-teman yang kemarin sudah nonton video tentang cara pasang Google Analytics dan Google Search Console ya. Kali ini saya mau bahas apa ini enaknya. Ya, mungkin bahas yang ringan-ringan aja ya. Jadi gini, kita mau bahas tentang cara menulis ya. Cara menulis blog atau website atau ya bahasanya blog lah. Seperti ini dengan struktur yang saya bilang benar atau enggak saya nggak tahu, cuman yang menurut Google juga ini bisa diterima lah ya. Saya nggak bilang ini benar atau enggak karena setiap blogger itu punya cara dan sistem masing-masing ya. Jadi kadang mungkin menurut saya ini benar, menurut sana belum tentu benar. Nah, di sini saya mau sharing tentang cara menulis blog yang gampang, cepat, tapi bener lah. Benernya itu tujuannya apa ya? Minimal dia bisa secara struktur itu udah mudah nanti diindeks sama si Google, dan ya ini sedikit menyenggol-nyenggol tentang SEO ya. Nyenggol sedikit sih, karena SEO itu banyak hal ya. Tapi ini saya mau basically yang mungkin pertama atau baru belajar menulis. Nah, karena memang basically tulisan, mau nggak mau kontennya bentuknya harus tulisan seperti itu. Nah, ini saya mau sharing cara menulis yang benar ya. Kadang kan banyak yang nanya, Mas kok nulis susah sih, mau ide kontennya nulis apa kok bingung kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu bingung gitu. Karena kalau saya pribadi itu lebih suka bikin website atau blog itu yang apa ya namanya, topiknya itu fokus gitu. Kecil nggak apa-apa, kecil dulu, tapi habis itu nanti kalau udah kuat, udah rankingnya bagus, bisa lah kita bisa melebar gitu ya. Bisa melebar ke topik-topik yang lain, karena semakin banyak topik itu ya kerja keras banget, kita harus nulisnya banyak. Nah, ini saya kasih contoh website saya, ya blog saya yang blog cuman buat ya iseng-iseng aja lah ya. Karena ini masih baru, ini saya kalau dilihat dari postingan ini, saya nulis pertama itu tanggal 1 Februari 2021. Jadi Februari, Maret, April, Mei. Nah ini udah 3 bulan. Dan 3 bulan memang benar ya, setelah 3 bulan itu saya sudah bisa lolos dari namanya sandbox. Sandbox itu ketika website baru atau blog baru itu dia akan dikurung dulu sama si Google, bahwasanya blog atau website itu memang benar-benar layak lah untuk dipublikasikan agar bisa dicari misalnya di Google ya, di mesin mencari gitu, seperti itu. Nah, jadi ini ternyata setelah 3 bulan memang ini sebenarnya sudah lolos, karena beberapa keyword kata kunci ini udah bisa menampilkan menampilkan blog saya ini ya belum bisa di halaman 1, tapi di halaman 2, 3 atau berapa gitu udah ada yang nongol, berarti kan udah lolos dari sandbox kayak gitu. Nah, jadi bagi yang pemula bingung nih cara bikin tulisan, ya ini mau saya sharing aja cara bikin tulisan yang gampang banget gitu. Jadi ada 2 hal ya. 2 hal itu, kalau saya pribadi sih, menulis itu sebenarnya jelas dulu. Contoh saya ini ya, ini blog saya ini tentang ini ngomongin agen nih. Goal saya cuman kategorinya agen bus, agen pesawat, kereta, kapal. Ya udah ini aja dulu. Saya cuman ngomongin agen. Agen itu yang diomongin kan pasti kontak ya. Tempat di mana sih beli tiket kan pasti nanya nih agennya di mana. Ya udah saya cuman nyatetin doang, nyatetin kayak gini. Nyatetin nomor-nomornya, alamatnya gini aja. Karena goal saya memang ngomongin agen. Nah, bayangin kalau blog atau websitenya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya itu campur gaduh-gaduh, pusing pasti nulisnya, banyak banget soalnya yang mau dibahas. Jadinya nggak fokus. Seperti itu. Jadi di sini saya mau sharing gimana sih nulis dengan biar kita tuh fokus aja di situ aja. Biar apa? Biar kita lengkap. Yang penting lengkap dulu. Jadi saya tuh di sini di blog saya yang baru ini di Agen Tiket My ID ini
tentang agen ini lengkap, agen bus, pesawat, kereta semuanya lengkap. Jadi kalau orang kesini itu udah mau dapat informasi tentang agen udah lengkap, dia tinggal pilih nama perusahaan yang mau dicari atau maskapai yang mau dibutuhin, tempat belinya di mana, kayak gitu. Nah itu sekilas ya. Seperti itu. Kemudian gimana caranya? Oke, ini saya kasih contoh tentang agen ya. Ini saya sudah nulis apa aja sih? Saya cek dulu ya. Oh, tapi lupa ini saya. Karena ini menulis ya, pastikan bosen, jenuh atau gimana. Nah, ini makanya saya pasti selalu membukanya dengan ngopi dulu. Nah, kalau udah ngopi, matanya melek. Nah, kalau udah melek, nambahin. Nah, ini udah seger nih. Oke, langsung kita mulai aja ya. Bagaimana sih cara nulis, carinya di mana, gitu ya. Ini goal saya ini ada nyelip satu nih tentang wisata ya. Kemarin cuman ya nggak jauh-jauh dari tiket gitu, tiket masuk sih. Bunganya kan ini saya agen dan ujung-ujungnya orang mau cari tiket nih. Entah tiket apa-apa, macem-macem lah. Ini saya udah bikin bus Rezeki Baru, Sumber Alam, Sinar Jaya, Sudiro Tunggajaya, Harapan Indah. Wah ini salah ini saya tulis ini. Salah ini saya edit dulu, ini malah ketahuan nih. Harapan. Nah. Kalau salah-salah gini kan repot. Ya. Bentar, ini saya kembalikan ke draft dulu. Saya rubah aja dulu lah. Nah, misalnya ini biar rapi, mumpung masih awal tuh mending saya ganti-ganti dulu kayak gini, nggak apa-apa. Kita cek dulu agen bus. Dan ini pakainya basically blogspot ya, jadi blogspot saya custom domain. Kalau nggak tahu cara bikin custom domain pakai blogspot, tonton video saya yang sebelumnya, udah saya bagikan juga. Wah ini kok lemot banget. Nah ini kan udah beberapa bus sudah saya bikin ya. Harapan Jaya, Harapan Indah, Family Ceria. Mana tadi Harapan? Ini ya. Ini masih salah. Kemudian perbarui. Oke. Nah, udah ya. Nah, sudah deh. Jadi kadang nulis tuh kayak gitu, sering banyak tipu karena kejar setoran ya, nulisnya kenceng aja gitu, nggak mikir. Nah, ini saya udah bikin beberapa nama operator bis di Indonesia tentunya ya. Ini saya mau nulis lagi, misalnya yang belum ada bus apa ya, misalnya bus Gunung Harta. Nah, nulis itu kan ada beberapa hal ya. Beberapa hal itu satu, tulisan yang memang, jadi gini, kita nulis itu nggak boleh copy paste mentah-mentah. Kenapa nggak boleh mentah-mentah ya? Sama Google akan deteksi kita plagiat. Pasti kita akan disingkirin tuh kalau konten-konten plagiat, itu namanya spamming nanti jadinya. Nah, makanya kita harus membuat sebuah tulisan walaupun sama orang lain, website atau blognya orang lain, tapi harus dengan bahasa dan gaya kita gitu. Jadi nggak boleh
nggak boleh apa namanya copy paste mentah-mentah gitu ya. Makanya harus kita pikirin nih kayak gini-gini. Nah, oke, kalau kayak gitu berarti kita harus nulis yang versi kita. Oke, kan ini saya mau ngomongin agen apa namanya Gunung Harta ya. Ini salah satu bus top di Indonesia ini. Ini busnya mantep juga. Nah, agen Gunung Harta. Kita cari aja di Google kayak gini. Kemudian, nah ini kan muncul nih gunungharta.com. Ini kan sumber resminya. Kita klik. Ini ada ayonaikbis.com punya saya sendiri. Nah, ini kan udah ada nih datanya nih. Dia udah kasih kantor perwakilan ya. Kantor perwakilan aja, bukan agennya. Kantor pusat, kantor Denpasar, Tabanan Bali, di Penogoro ada lagi dan segala macam. Kemudian dia juga punya tiket online, armada, layanan kami, booking, galeri kontak. Ya udahlah ini aja dulu lah. Yang ini dulu aja. Nah, ini kan akan kita copy paste ya nanti. Karena nggak mungkin kan kayak lokasi-lokasi seperti ini itu bisa apa namanya? Bisa kita karang ya, namanya alamat ya harus seperti itu gitu. Nah, jadi pastiin kita tahu dulu. Nah, sekarang kita mau nulis aja langsung. Jadi kalau mau nulis di Blogspot, basically Blogspot itu pakai ini di postingan, kemudian klik postingan baru. Nah, jadi kalau nulis itu harus fokus ya. Karena harapan saya tuh kalau nulis ketik di Google nanti agen bus gitu yang muncul website ini, agen tiket ini, My ID ini, harapan saya bisa muncul di halaman pencarian, misalnya nih agen tiket bus gitu ya. Pasti kan yang muncul yang website top-top nih ya, misalnya kayak Traveloka, Rosalia Indah, Redbus, begini kan website-website top ya, saya bilang top gitu. Jadinya mereka nih ya udah hebat lah kayak gitu ya. Makanya ya susah mengalahkan mereka kalau kita sendiri nggak fokus. Nah makanya ini kita mau fokus, mau bukan ngalahin sih ya, minimal di halaman 1 sinilah harapan kita biar trafficnya tinggi. Ini sama kalau bapak ibu atau teman-teman tuh punya bisnis, kita mau tembak apa sih keywordnya nih. Ini kan saya mau ngomongin agen tiket bis ya, ya udah fokus aja di situ. Oke, karena kita mau ngomongin agen tiket bis ya udah ini kita tembak dulu kan agen bus Gunung Harta. Gunung Harta misalnya tambahin aja terdekat, lokasi gini aja, lokasi terdekat dan nomor telepon lengkap. Ini sebenarnya lengkapnya ini buat mantep-mantepan, karena kita nggak bisa ya nulis itu langsung sekali jadi. Kayak gini itu yang penting saya ada dulu gitu, nanti ke depan misalnya agen bus Gunung Harta ini nambah nih, dia punya agen-agen itu nambah banyak, ya udah jadinya diupdate aja lah kayak gitu. Tapi kan kita udah bikin dulu kayak gini. Nah, nulis yang benar itu jelas, judul itu harus mengandung keyword ya. Saya niatnya tuh mau kayak gini, agen bus Gunung Harta. Ya inilah misalnya agen bus misalnya Gunung Harta. Ini yang mau saya tembak gitu biar saya bisa di sini. Ini kan ada nomor 1 nih, wah keren nih, tiket resmi nomor 1, kedua Ayo Naik Bis Gunung Harta, Sukabis, Traveloka, Daily segala macam ini ya. Saya berharap ada di sini. Jadinya ini keyword ini kan yang mau saya tembak nih. Ini harus diulang beberapa kali tapi nggak boleh spamming. Ada takaran lah ya. Jadi takarannya itu sebenarnya kalau pakai Blogspot kita harus feeling aja. Tapi kalau pakai WordPress itu ada plugin yang akan bantu kita buat ngecek keyword ini. Nah nanti mungkin di video selanjutnya saya kasih panduan cara nulis postingan di WordPress ya. Ini khusus Blogspot dulu. Ini mungkin sedikit panjang, tapi nggak apa-apa kalau bapak ibu atau teman-teman pengen tahu lah. Ini saya langsung kasih basically ya,
basic yang poin-poin penting. Nah, ini agen bus Gunung Harta yang mau kita tulis. Data kan sudah ada nih di sini, datanya yang akan kita ambil. Tapi gimana caranya biar nggak jadi plagiat, nanti saya tunjukkan. Nah, pertama itu harus kita kasih paragraf pembuka. Misalnya informasi agen bus Gunung Harta lokasi terdekat. Aduh, ini lokasi terdekat lengkap dengan alamat dan nomor telepon untuk pembelian pemesanan tiket bus ya. Bus akap atau malam misalnya seperti ini. Ini harus dibuka seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita mau tambahin kayak basa-basinya lah, basa-basinya nih. PO Gunung Harta yang terkenal dengan ciri khas warna hijau dan merah sudah banyak banyak diminati oleh masyarakat misalnya yang ingin bepergian menggunakan bus dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali misalnya. Ini soalnya dari Denpasar sebenarnya ya, operator ini. Nah, untuk mendapatkan tiketnya, Anda dapat langsung membeli melalui agen bus. Nah, ini keyword lagi, Gunung Harta terdekat di kota Anda. Berikut ini daftar agen penjualan tiketnya. Misalnya kayak gini. Ini udah 3 paragraf ya. 3 paragraf untuk pembuka. Kemudian kita mau basa-basi lagi. Misalnya kita ngomong dulu di sini bus Gunung Harta. Nah, ini kita harus kasih namanya judul ya. Jadi gini, judul utama itu pasti ini pasti nanti formatnya itu akan menjadi judul utama. Nah, terus di dalam artikel ini harus ada namanya judul ya. Bahasanya kalau kita nulis skripsi itu bab 1, bab berapa itu kan ada ya, pendahuluan segala macam. Nah, ini ada judul. Kita ganti judul, formatnya harus seperti itu. Nanti si Google pun akan mendeteksi itu gitu kan. Nah, udah, ini kita kasih basa-basi lagi biar nggak sama ya sama website aslinya atau orang lain yang nulis-nulis di sini itu, biar nggak sama, kita nggak boleh sama. Bus Gunung Harta saat ini banyak mengoperasikan untuk beberapa rute tujuan dari berbagai kota di Pulau Jawa hingga Bali. Jadi bagi Anda yang ingin bepergian dari misalnya Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor misalnya ya, terus Jogja, Solo, Malang, Surabaya, dan terus Denpasar dan lainnya, dapat memilih bus yang terkenal misalnya kenyamanannya. Nah, kayak gini ya. Jadi kita sebenarnya cuman ini mau bikin perbedaan antara
blog kita sama yang asli ya, sama, karena kita nanti ada data yang sama ini. Nah ini kita nggak boleh sama gitu kan. Nah terus kemudian operator yang memiliki armada bus mewah dan premium, misalnya antara lain dengan model misalnya bus eksekutif misalnya. Kita cek dulu ya, saya belum terlalu hafal, kita cek dulu dia punya layanan apa aja gitu kan. Kita cek dulu dari sumbernya, ini kan sumbernya sudah ada nih, ini kok kayak gini. Bentar, kok websitenya profil armada, wah ini ternyata kosong. Nah ini kita nggak bisa kayak gini nih, galeri aja dulu cek. Wah ini ternyata webnya kosong, jadi webnya belum jadi juga ya. Nah ini misalnya kayak gini-gini ya, ini sudah lah, ambil kita jadikan beberapa, atau kita cari aja ya di Instagram ya, biasanya saya gitu aja. Jadi sumbernya tuh nggak susah sebenarnya hari ini gitu, untuk nyariin sumber-sumber gitu udah gampang banget lah, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kita referensi itu susah banget. Nah sekarang hampir semua semua orang juga udah gampang gitu. Misalnya ini Gunung Harta ya, dia pasti biasanya punya gitu. Nah ini Gunung Harta Solution, ini yang official. Nah kayak gini kan, kita cek-cek dulu, kita lihat nih dia punya apa aja, perwakilan. Nah, ini bisa dikopas ini kayak gini ya, di copy paste nih ya. Cuman ya sedikit pusing karena kita harus nyatetin satu-satu ya, tapi nggak apa-apa, nanti kan bertahap gitu, nggak bisa langsung semuanya. Terminal Madiun segala macam udahlah ya, misalnya kayak gini. Nah ini kan dia punya bis namanya Jetbus ya, kelasnya apa nih, eksekutif lah ya, kayak gini nih. Nah ini perwakilannya banyak banget ini ternyata. Nah dah, ini sebagai referensi aja ya, kita tulis aja bus eksekutif dengan berbagai model bus, berbagai model buatan karoseri ternama di Indonesia, antara lain. Nah kayak gitu. Jadi saya biasanya ini bahasanya ngeles dulu lah kita ya, ngeles, tapi ini bisa nanti jadi keyword-keyword yang bikin orang masuk ke website kita. Misalnya ini kan Jetbus SHD buatan Adiputro Malang, Jetbus UHD ini namanya Ultra High Deck buatan karoseri Adiputro. Kayak gini tuh nulis tuh sebenarnya nggak perlu pusing gitu, tinggal kita pinter-pinter aja lah. Saya bukan orang bahasa ini, jadi gini ya, kita menulis di blog gini ini sebenarnya nggak harus orang sastra sih, karena kita lebih ke prinsip kita mau berbagi informasi gitu aja. Jadi nggak perlu harus bahasa yang formal atau bahasa yang resmi kayak skripsi. Beda ini, karena goalnya untuk ngasih informasi orang, jadi yang penting orang paham gampang, ya itu aja saya prinsipnya gitu. Super double decker misalnya, jadi saya biasanya karang-karang aja buatan Adiputro. Ini deteksi Cortana nih. Udah, kemudian dia punya bis buatannya siapa lagi, kayaknya Adiputro semua nih buatan dia. Ya udahlah, itu aja ya. Kurang lebih kayak gitu. Warnanya hijau, kalau yang lainnya merah. Dalam misalnya kayak gitu dan lain-lain gitu aja.
Udah. Nah, selain itu, Gunung Harta juga menggunakan sasis premium seperti Mercedes-Benz, Scania dengan berbagai seri, antara lain Mercedes-Benz OH1836, Mercedes-Benz OH2542. Ini cuma seri-seri aja ya. Scania K360IB dan Scania K410IB. Udah nih, ini cuma buat pemanasan aja. Nah, biar nggak sepi monoton, kita bisa ambil gambarnya di sini. Nah, nanti asal kita kasih sumbernya aja, menurut saya is oke sih, karena menurut saya ini operator ini juga akan seneng ya kalau ada yang bantu post. Kita kan sebenarnya membantu perusahaan ini gitu, membantu perusahaan ini biar banyak yang tahu, banyak yang kenal gitu kan. Jadi kita sebenarnya membantu si ini Gunung Harta ini punyanya Pak Yoyo ini. Saya sebenarnya membantu, nanti saya kasih biar orang tuh seneng itu, kasih bis yang paling wah, gambar yang paling memukau ya, yang kelasnya cari yang bis tingkatnya atau bis yang gede nih. Bentar saya cari dulu, misalnya ini bagus kan. Nah, oh ini ternyata yang, wah ini UHD nih, ini bagus ini. Nah, ini kita bisa ambil nih. Saya mau download dulu. Nah, pakai Volvo. Oh, ini ada tambahan lagi, Volvo. Dan Volvo, misalnya dengan berbagai jenis series. Volvo B11R. Ini kalau teman-teman mungkin bukan orang bis ya, kurang terlalu memahami ini, nggak apa-apa, ini bahasa saya aja ya. Kayak gitu. Nah, biar nggak sepi, kita kasih gambar nih di sini buat pemanis, biar si yang apa namanya, yang baca tuh nggak bosen tulisan aja. Nah, ini kita upload aja dari download ya, ini set kita taruh. Nah, kayak gini. Nah, ini kan sumbernya, gambarnya dari siapa? Foto by Fajar Anto, Facebook. Nah, ya udah kita tulis aja. Ini udah diedit sama si Gunung Harta ini. Nah, jadi kalau mau tadi kan ya uploadnya di sini ya, sisipkan gambar. Kalau udah terupload kayak gini, ini setting aja misalnya sangat besar gitu aja ya, biar nanti merata, atau kita perhatiin jauh dulu kalau misal belum yakin. Nah, kan nanti gambarnya segini, atau ekstra besar nggak ada ya, asli. Oh, asli nih, coba kita cek aslinya seberapa. Paling kotak, soalnya nih, nah asli ini enak nih, panjang gini kan, memanjang full. Kemudian kita kasih apa ini? Nah, ini misalnya bus Gunung Harta, Jetbus UHD Volvo. Nah, by siapa tadi? Nah, Fajar Anto kan. Udah kayak gini. Nah, yang paling penting tuh kalau kita bikin gambar, kita bikin gambar di dalam website itu harus kita menambahkan namanya alt text alternatif ya. Di sini teks alternatif itu di sini harus ditulisi. Misalnya ini kan bus Gunung Harta. Ini juga saya copy aja teks judul gitu aja, perbarui. Nah, fungsinya apa sih teks alternatif ini? Jadi kalau kita nyisipin gambar, upload gambar, nggak dikasih alt text, ketika kita cari misalnya bus Gunung Harta gitu ya, kayak gini, di pencarian image atau gambar kayak gini, dia nggak akan nampil tuh di sini. Ini semua gambar itu udah dikasih alt alternatif ya. Ini contohnya Ionebis ini yang punya saya sendiri ya. Dan nongol tuh di sini. Nongol ini. Ini alt text-nya itu jadi dipanggil sama si Google itu untuk menampilkan gambar dengan alt text bus Gunung Harta. Seperti itu. Makanya penting ini
di sebuah postingan kita itu harus menampilkan ini di setting di alternatif teks seperti itu. Diklik aja, terus ada gambar gear ini ya, settingan, terus kita kasih nama. Jadi kalau teman-teman jualannya hijab, fotonya diklik, kasih tulisan misal hijab apa gitu. Tuh udah satu, udah oke kan sampai sini. Nah, Bus Gunung Harta, kemudian ini kan judul. Terus kita juga mau bikin judul lagi, misalnya kantor pusat, nah, kantor Gunung Harta gitu aja. Nah, ini kita kasih judul lagi. Nah, kantornya kita ambil dari sini. Nah, kantor pusat. Nah, ini sebelum biar nggak sama kita tulis saat ini jika Anda ingin mendapat informasi lebih lengkap dapat menghubungi kantor pusat Bus Gunung Harta. Ya, seperti itu sebagai berikut. Nah, kan ini kantornya ada dua ya. Kantornya ada dua, mana tadi? Kantor pusat Tabanan sama kantor Denpasar. Ya, kita kasih aja gini. Kantor pusat Tabanan. Yang ini itu kasih subjudul. Subjudul. Tek. Nah, kita baru kopas. Kita ambil Jalan Ngurah Rai. Kontaknya. Nah, kalau copy paste dari website atau dari manapun itu jangan langsung di paste ini, nanti formatnya ke bawah. Kita pakai notepad, kita buka notepad gini. Ini udah buka belum? Nah, ini notepad kayak gini ya, kita paste dulu ke sini, terus Ctrl A, Ctrl C, kita baru taruh sini. Nah, baru kita rapikan. Wah, ini udahlah kayak gini ya. HP, teleponnya ada banyak ternyata. Terus kantor Denpasar, ini juga subjudul. Nah, kita ambilkan lagi di sini. Nah, udah kan. Kemudian sekarang kita ngomong kantor agennya. Agen kan kita mau nembak nih, agen Bus Gunung Harta. Ya udah, tulis saja agen Bus Gunung Harta. Ada ini kantor perwakilan ya, teman, nggak apa-apa lah, kita kasih judul. Nah, biar gede, kecil gitu ya. Ini menurut struktur ya, jadi ada subjudul, judul kayak gitu. Nah, tapi harus yang pertama ini harus judul, nggak boleh kita dari yang pertama sini langsung ke judul kecil gitu, nggak boleh. Jadi judul dulu paling besar, nanti subjudul atau subjudul kepecah lagi, pilih judul kecil kayak gitu. Udah, agen Bus Gunung Harta. Nah, udah begini baru kita copy paste. Nah, tapi kan ini apa ya? Dia nulis versi kayak gini ya. Bentuknya apa nih? Bentuknya adalah tabel ya, bentuknya tabel. Kita juga bisa, tapi ini harus kita taruh dulu pakai ke Excel dulu. Copy, buka Excel ya. Nah, kita buka Excel dulu. Kita pakai Excel. Ini kan formatnya masih formatnya mana ini? Formatnya webnya sana tuh kan, makanya jadi kayak gini. Nah, biar tidak sama, nah, saya mau split dulu nih, Cokro, CPU segala mana, ini saya split. Nah, sisipkan. Ini saya mau pecah dulu ya. Jadi ini segini nih, saya hilangkan dulu. Ini saya misalnya agen Gunung Harta Jawa Timur gitu aja. Biar kita beda nih, kita kan mau bedain sama apa namanya, sama yang asli. Nanti kalau sama akan masalah nanti pastinya.
misalnya ini Bali gitu ya. Blitar, Gunung, Jember, Surabaya, Lumajang, Kediri, Mauspati. Mauspati Jawa Timur, Yogyakarta. Ini kita split lagi. Bentar, Lumajang tuh masuknya mana? Lumajang, Kabupaten Lumajang. Aduh, wiki. Batasan Kabupaten Probolinggo Utara, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oh, masih Jawa Timur ya. Jember di Jawa Timur. Kabupaten dia di barat atau dekat barat ya. Oke, jadi masih oke lah, masuk ke Jawa Timur. Kemudian ini kita gabung lagi. Aduh, mana? Ini agen Yogyakarta. Jadi saya mau bedain nih sama yang asli. Madiun itu kan ikut Jawa Timur, berarti harusnya dinaikin ini. Ya. Madiun, Ctrl X, Ctrl V. Solo, Jepara. Nah, ini kita split. Purwodadi. Purwodadi itu ikutnya Jawa Tengah ya. Aduh, mana sisipkan? Aduh, ini salah nih. Jawa Tengah. Kemudian ini area Jakarta. Atau gini aja deh, Jabodetabek. Oh ya, Jakarta dulu aja, nanti yang Jawa Barat kita sendiriin. Nah, ini satu kayak gini, ini harus dirapiin. Saya tuh pengennya beda gitu sama mereka. Ini kita kasih bold. Ini kemudian di sini saya mau kasih beda lagi sama dia, misalnya Gunung Harta. Depannya ini saya mau kasih Gunung Harta gitu ya. Biar nggak sama. Jadi usahakan menulis itu, kalau kita ambil data dari website atau sumber lain, itu kita bedain lah biar tidak terdeteksi oleh plagiat. Nanti kita cek ya, cara ngecek plagiat tuh gimana. Nah, ini saya tambahin biar beda gitu kan. Oke, kemudian alamatnya segala macam. Oke lah, ini biar rapi, kita rapikan dulu terminal Tingkir Jepara ini belum ada, nanti aja. Oke, HP segala macam udah ya, bisa kayak gini dulu aja ya. Nah, saya mau split dulu biar sangat-sangat berbeda. Biar sangat-sangat berbeda nih, saya seneng merangkai itu kayak gini. Misalnya kita split dulu. Bentar, ini saya harus bikin berbeda. Atau gini, nggak apa-apa lah, gini aja dulu. Kemudian ini saya save ya. Saya save formatnya beda, pakai CSV. Nah, ini CSV. Aduh, mana? Ya. Misalnya ini agen Gunung Harta. Ini saya mau save dulu di dokumen ya.
simpan. Udah, kemudian nah kalau mau bikin bentuknya itu tabel di mana ini di Blogspot itu nggak ada. Kita kalau mau bikin tabel harus pakai HTML tuh, kita harus setting dulu bentuk HTML script itu. Nah susah kan, kalau susah kita ada cara termudahnya tuh pakai di sini, namanya tabel nih, tabel generator. Kita buka di web di sini, kita mau bikin tabel, misalnya gini aja, bisa bikin tabel mau berapa ya, misalnya tabel 3x3, nanti dia akan bikin tuh kayak gini. Cuma kan kita harus copy paste satu-satu nih. Nah daripada susah, kita bisa file, kita bisa import CSV file. Makanya tadi formatnya CSV tadi di dokumen. Agen Gunung Harta, nih Gunung Harta CSV, saya import ke sini, import. Waduh, ini tapi formatnya kok begini. Bentar, ini nggak pas ini. Ini formatnya nggak benar. Jangan tampilkan kemungkinan kehilangan data. Berarti ini menyimpan buku kerja dalam format koma. Untuk mempertahankan fitur ini simpan dalam format file Excel. Waduh. Nah, saya simpan dulu. File save dulu. Ini soalnya Excelnya saya pakai baru, pakai yang berbayar, jadinya masih belum terbiasa. Ini formatnya Excel dulu. Oke, simpan. Sudah. Kemudian dia bisa nggak sih bentuk Excel file, import. Nah, atau gini aja dah, new table. Ini kita hapus dulu aja semua. Remove. Kita copy paste saja bisa nggak? Misalnya biasanya pakai Excel 2000 berapa itu ya. Sini taruh bisa nggak? Nah bisa malah ternyata. Kayak gini kan. Nah ini udah jadi seperti ini. Oke. Sip, mantap. Udah kayak gitu. Ini misal saya mau rapikan, taruh tengah, di bold. Misal fontnya mau gedein juga bisa gitu ya. Gunung Harta, Bali, Jawa Timur. Oke. Nah, misal ini masih seperti ini dulu. Nah kemudian kita bisa setting dulu center table, make table responsive, bikin responsif kalau bisa. First table header, table sorting, header oke lah, semuanya dicentang. Kemudian kita generate. Kemudian kita bisa preview dulu. Oh nanti tampilnya di Blogspot seperti ini. Oke lah, kalau ini udah oke ya, misalnya tinggal di copy to clipboard. Dah kayak gini. Agen bus Gunung Harta, kita misal kasih kata-kata dulu lah, misal agen bus Gunung Harta. Agen bus Gunung Harta beberapa lokasi, berbagai lokasi seperti area Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jakarta. Misalnya jangan gitulah, Jakarta dan kota-kota lainnya, misalnya gitu. Silakan catat nomor agen sebelum melakukan pemesanan tiket bus Gunung Harta. Solution misalnya kayak gitu ya. Udah. Nah di sini kita harus paste ini apa namanya tabel kita ini tadi, kita copy lagi itu ke dalam postingan ini harus dirubah dulu. Di pojok kiri ini ada tampilan HTML.
Nah, di sini kan tadi di paling bawah ini, silakan catat nomor agen sebelum melakukan pemesanan tiket bus Gunung Harta. Nah, kemudian saya enter, paste ke sini, Ctrl V. Just. Nah, bentuknya tuh kayak gini, makanya ini nggak bisa dihafal ini. Nah, kayak gitu, kemudian kembali lagi ke tampilan menulis. Lihat tuh. Wah, mantap kan. Dah jadi kayak gini. Dah, terus kayak gitu enter misalnya. Tuh mana sih? Atau gini, kita ke HTML dulu biar nggak bingung ya, kan nggak bisa di enter tuh. Kita misal sini tes gitu aja. Cuman buat dummy. Nah, tes ini kan oke. Nah, itu tadi informasi mengenai agen bus Gunung Harta. Bagi Anda yang ingin melakukan pemesanan tiket di agen-agen terdekat misalnya. Nah, selain itu bus Gunung Harta juga menyediakan pemesanan tiket online melalui website resmi Gunung Harta atau melalui website Ayo Naik Bis. Kenapa kayak gini? Karena ini saya jualan. Nah, makanya enaknya kalau punya blog tuh kita bisa jualan. Nah, ini kita kasih judul juga, tiket Gunung Harta. Kita kasih judul. Nah, atau ini kita tambahin lah, bus Gunung Harta selain memberikan armada bus yang baru dan nyaman, juga memberikan kemudahan bagi calon penumpang dengan menyediakan pemesanan tiket secara online. Nah, kayak gini kan. Nah, terus ini kita hapus dulu. Pemesanan tiket online ya, misal GH gitu, Gunung Harta dapat dilakukan melalui website resmi Gunung Harta atau melalui website ayonaikbis.com gitu kan. Pesan tiket online Gunung Harta lebih mudah karena tidak perlu antri bebas calo misalnya, dapat dilakukan di mana saja. Untuk pemesanan tiket bus Gunung Harta silakan kunjungi misalnya ayonaikbis.com lah, punya saya sendiri, melalui banner di bawah ini. Ini kita kasih banner nanti. Nah, kemudian ini saya mau kasih backlinknya, link keluar untuk ke website saya. Bentar, tiket bus. Ini saya kasih link. Ini saya mau tembak ke website saya yang di luar. Nah, ini yang tampilannya. Kenapa ini? Oh, udah terapkan. Kemudian untuk ngelink ke website saya ini yang agen tiket ini juga saya kasih link. Biasanya gini aja, agentiket.my.id.
buka new tab, terapkan. Nah ini kan saya mau nyari apa namanya bannernya ya, saya udah bikin banner sih kemarin. Bentar, ini kita cari sambil nunggu, kita cek dulu mana ya, Sinar Jaya ini ya. Ini juga masih acak-acak kan, saya ini masih males-malesan ya, bukan di sini. Mana ya, Dieng Indah nih kayaknya. Nah ini saya mau ambil ini. Untuk pemesanan tiket bus Dieng Indah silakan klik gambar di bawah ini. Nah, ini kita kupas saja, Ctrl C, taruh di sini. Nah ini saya hapus. Udah. Bentar, ini kayaknya teksnya juga biasanya tuh gitu karena hasil copy ya. Tes nulis. Oke, nah itu tadi informasi mengenai PO Gunung Harta. Jika nomor agen bus yang Anda cari tidak tersedia, silakan tinggalkan komentar untuk kami update. Seperti itu. Mungkin Anda juga ingin mencari informasi agen bus lainnya. Nah ini kita kasih postingan-postingan saya yang lain, misalnya Rosalia, Eka, Handoyo, 3 aja nih misalnya. Kita kasih dulu. Nah, misalnya bus Rosalia Indah, bus Handoyo, bus Eka. Kita copy. Rosalia Indah terapkan, kemudian bus Eka. Ini biar orang yang baca itu juga mau, dia mungkin ngeklik juga gitu loh, mencari informasi bis yang lain gitu. Relate ya. Nah seperti itu. Jika informasi ini bermanfaat, silakan Anda bagikan. Bisa kasih aja sumber Gunung Harta gitu aja. Nah udah ya. Seperti ini udah. Nah di sini itu kita harus kasih gambar, namanya fitur image, gambar unggulan. Itu kayak yang di depan ini ya, nih yang besar ini. Biasanya kalau saya itu gambar yang bagus itu ukurannya ini enggak pas, enggak selalu benar ya, tapi biar formatnya sama, biar nanti kalau di share tuh formatnya sama. Saya biasanya pakai ukuran itu, kalau pakai Photoshop ya, ini 1200 kali 675. Kenapa ini? Karena kalau kita pakai website formatnya AMP yang khusus mobile itu dia minimum segini, ya udah saya kasih segini aja, 1200 kali 675 pixel. Oke. Nah, seperti ini kita carikan gambarnya dulu yang menarik. Misalnya di sini lagi. Ini ya. Oh, ini ternyata banyak perwakilannya. Nanti kita ambil ini. Wah, mantep.
Kalau bisa cari gambar yang apa ya, gambar-gambar yang fitur itu gambar yang menarik lah. Wah, ini lucu nih enggak? Wah, ini kan pas ada anak kecil nih, udah kita ambil aja. Nah, ini kan yang punya foto aslinya. Ya, bentar, kita cek dulu di postingan yang asli. Ini kayak gini, yang atau yang ini aja lah ya. Nah, bisnya kan pas gasruk ini. Udahlah pakai ini aja. Tinggal kita edit. Ini saya lebih suka saya edit sih. Bentar, ini saya cek dulu gambarnya. Kalau dari Instagram gitu nggak bisa langsung di edit di Photoshop, harus kita rubah-rubah dulu. Kontras misalnya, save. Udah. Langsung kita tarik ke Photoshop ya, kayak gini ya, biar beda ya. Nah, bentar, kita posisikan ini sekalian, berarti saya ngasih tutorial buat Photoshop ini. Saya biasanya cuma sederhana aja kok, Photoshopnya nggak yang master tuh enggak. Saya biasanya begini-begini aja, nggak terlalu kelas hebat. Kayak gini. Kemudian ini saya kasih transparansi dulu, kemudian saya edit nih, saya mau edit biar bagus, biar nggak sama-sama sama orang, karena saya nggak suka nulis tuh sama-sama gitu ya. Nah, ini nanti saya sekalian tunjukin web tulisan saya tuh plagiat atau enggak, kita cek aja. Kalau plagiat ya nanti kita edit gitu ya. Ini saya apa namanya nih, kita seleksi dulu pakai Photoshop biar lebih mantap, profesional. Nah, ini panduan saya ini sebenarnya apa ya, saya boleh bilang nggak tahu lah benar atau salah. Yang jelas saya selama ini sistem saya cuma begini aja, nggak susah-susah amat sih. Aduh, bentar, begini udah ini kan seleksi ya, terus kemudian Ctrl C, kita taruh di atas set. Nah, kayak gini, kemudian ini kita maksimalin lagi opacity-nya. Ini biar sedikit smooth, kita hapus pakai erase biar kayaknya natural. Jadi teman-teman ya, ini bebas sih, tapi saya lebih suka begini, saya edit-edit gitu biar ya kayaknya nggak ambil kopas saja gitu, kita ada kerjanya lah ya. Kemudian saya bisa tambahin misalnya agen bus Gunung Harta. Jadi monggo pakai kreasinya masing-masing, saya cuman biasanya sudah apa namanya, biasanya beginilah biar mantep nih, lengkap gini. Kemudian saya Ctrl C, ini saya edit dulu pakai stroke. Stroke-nya misalnya dia kan identik hijau, ya udah kasih hijau, kemudian blendingnya tak nolin, kita geser-geser dulu ya, misalnya ini kayaknya stroke-nya terlalu terang karena kontrasnya sama putih ya, nggak bisa kita kasih hijau yang gelap. Oke, ketebalan kita tipisin, sip, seperti ini aja. Ini saya ngedit ini ala kadarnya, saya nggak paham nih Photoshop, setahunya begini aja biar nggak marah yang punya foto. Kita kasih sumbernya Mas siapa ini,
Rifki, Ctrl C, kita taruh sini, Ctrl V. Aduh. Nah, terus sebagai branding saya biasanya kasih logo. Kasih logo punya saya ya. Nah, saya logo aja ngasal loh. Penting inilah biar kelihatan beda gitu aja, ada brandingnya AT, agen tiket gitu maksudnya. Sudah, oke, kemudian kita simpan, save JPEG, misalnya di picture aja lah, Gunung Harta. Save. Nah, biar gambar itu enggak terlalu berat, biasanya saya kompres pakai ini, namanya, ini di video saya juga kayaknya udah saya di website saya sudah saya share juga, ini kompres ya. Ini kita cek aja nih, kita cek aja mana tadi gambarnya. Kita properti dulu ya, 565 kilobyte kita kompres jadi berapa, dia drag aja jadi 106 kilobyte. Wah, berapa, 81% compressingnya. Kita download, kemudian udah kita upload dari komputer, pilih file, ini kan di folder download ya. Nah, download nih, lihat nih, kita cek propertinya aja, 106 kilobyte. Nah, ngompres dari 500. Klik, pilih, kita pilih asli karena ukurannya kan 1200 berapa tadi kali 675. Kemudian jangan lupa sini agen bus Gunung Harta, karena ini keyword yang mau kita kejar ya. Udah gini aja. Oke, ini secara artikel udah bener ini. Ya nggak bener atau salah saya nggak tahu, yang jelas saya pakainya beginian. Saya pakainya begini setiap bikin postingan tuh seperti ini. Ini mungkin kita rapi-rapi ini karena spasinya terlalu besar ya. Oke, mantap. Nah, kemudian di sini ada deskripsi penelusuran. Ini biasanya saya tulis informasi agen bus Gunung Harta lengkap, lokasi terdekat, semua area, biar mantep ini biar yang baca nanti itu wah ini semua area gitu kan, padahal belum tentu lengkap, nanti kan diupdate gitu semua area. Nah, untuk pemesanan tiket udah gini aja. Kemudian permailingnya mau saya rubah biar pendek sih, bus Gunung Harta misalnya. Permailing itu adalah buat URL ya. Buat URL di sini nih. Nah, ini kan bus Eka gitu aja ya. Ini biar pendek. Ini udah, deskripsi udah, jangan lupa label. Labelnya itu kan saya pasti biasanya agen, terus agen bis. Nah, terus ini PO-nya kan Gunung Harta. Tambahin. Udah. Agen bus Gunung Harta. Udah, kalau udah perhatiin jauh dulu. Oke lah, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah kayaknya udah bener sih ya. Nanti inilah
Ada yang salah. Yang salah apa? Ini ya warna-warnanya ini nggak sip ini harus saya ganti nih, warnanya nggak sip. Nah, warnanya kita biar nggak kelihatan kopas banget gitu ya, ini kita rubah-rubah dulu colornya. Mana nih color, ganti aja warnanya marun. Nah, ini misalnya warnanya misal hijau lah, karena Gunung Harta, biar beda gitu maksudnya. Tuh kan keren. Gelapin dulu. Hijaunya bagus yang atasnya ya. Nah, ini hijau lagi, ini hijau lagi, ini marun. marun nah, seperti ini. Tapi kayaknya kok jelek ya dikasih hijau gini ya, atau gini aja deh, ini aja yang hijau, yang ini putih aja. Kan tulisannya nggak kelihatan. Nah, kita ganti aja warnanya hitam. Putih, warnanya hitam. Oke. Putih, warnanya hitam. Biar apa namanya, biar lebih seragam lah, biar kelihatan nggak kopas banget ya. Sudah oke ya. Generate, copy to clipboard. Kita rubah dulu mana nih tadi, agen bus Gunung Harta. Kita ke HTML lagi. Untuk nyari kan ini kodenya banyak banget, bingung ya. Kita langsung Ctrl F, agen bus Gunung Harta. Aduh, salah nih. Nah, ini repotnya nih. Tadi mana tabelnya tadi? Waduh, wah ini ya. Segini banyaknya nih, nyari nih gara-gara salah. Agen bus Gunung Harta. Solution style CSS. Nah, biasanya ini nih, mulai dari CSS ini ya, style CSS. Berarti kita nyari style tapi yang ada tutupnya. Stylenya sampai mana nih? Style. TR. Gunung Harta Bali, Gunung Harta Jawa Timur, Tulungagung. Aduh, mana ini? Jakarta. Nah, ini kan. Nah, ini udah mulai nih nih. Gunung Harta Jakarta, background style. Nah, ini ya style background black order. Sampai sini family Bekasi Timur. Ini oke. Body table. Nah, ini tadi. Nah, ini ya mulai dari tabel ya. Berarti tabel. Kita hapus tabelnya.
Nah, tabelnya atau dari style inilah kita Ctrl V yang baru nih, kita perhatiin jauh dulu. Nah, ini baru mantap, udah mantap jaya. Alihkan. Udah ya, berarti sampai sini udah mantep ini. Kemudian kita publish. Nah, kita cek dulu hasilnya. Genbus Gunung Harta. Bus Gunung Harta, oke. Harta lokasi, oke. Genbus Gunung Harta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, oke. Nah, ini mungkin saya mau edit dikit ya. Saya mau edit dulu bagian ini, Gunung Harta Bali, ini mau saya jadikan subjudul. Gunung Harta Jawa Timur saya jadikan subjudul. Yogyakarta subjudul juga. Jakarta subjudul. Nah, perbarui, cek aja, refresh. Waduh, kok jadi hitam ini ya, gak pas ini harusnya putih, warna teks putih. Subjudul, warna teks putih. Subjudul, warna teks putih. Perbarui, harusnya sih bener, nggak tahu nanti. Nah, putih kan. Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta. Ini nanti alamat-alamat kita update lagi nanti. Nah, ini kan Genbus Gunung Harta, Bali, Jawa Timur. Nah, jadinya udah didaftar di sini, udah muncul kayak gini. Klik ya, langsung nunjukin kan, mantap. Udah, kalau sudah kita ke sini, Gunung Harta ini udah kita copy. Nah, jangan lupa kalau kemarin sudah punya Search Console, kita update biar cepet nih. Tiket. Nah, kita buka Google Search Console, kemudian diklik sini, Ctrl V, di sini enter. Dah, ini kan URL tidak di Google, belum ke indeks soalnya. Kita langsung uji URL aktif. Karena masih postingan baru, robotnya Google belum merayapi postingan kita yang baru. Biar cepat pakai Google Search Console, makanya tak bilang kemarin, kalau punya web baru harus dipasang nih Google Search Console. Kita mau cek dia nih bener atau enggak gitu kan. Nah, ini udah seperti ini. Tidak ada yang salah, valid semua, kemudian minta pengindeksan. Udah, tinggal tunggu aja di Google. Ya, kurang lebih seperti itu. Panduan singkat ya, cara menulis di Blogspot. Bikin postingan yang ya kalau boleh saya bilang ini SEO friendly, sebenarnya sudah mendukung untuk SEO. Ya. Walaupun ada berbagai macam cara sebenarnya, cuman ini cara yang sering saya gunakan ketika menulis artikel. Jadi menulis artikel itu sebenarnya cepat banget ya, nggak susah, asal udah tahu mau yang ditulis apa. Kalau saya udah fokus nih tentang agen-agen, ya udah nulis aja kayak gini. Seperti itu. Ini cara saya untuk
cara menulis lah. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang punya bisnis apapun, misal tentang jualan hijab, jualan mesin, jualan jasa apa, bengkel apa, fokus aja ke situ, nggak usah nulis macam-macam. Itu aja tapi lengkap gitu loh. Pinginnya tuh orang kalau datang ke sini, oh dapat info ini, semua lengkap, yang dia butuhin lengkap, itu ada di sini semuanya. Dan ini yang saya sering lakukan setiap hari saya, seperti itu. Nah, ini usahakan menulis sehari 1. Ya oke, mungkin segitu aja. Ini udah panjang ternyata, 1 jam lebih ya, 1 jam 15 menit. Semoga informasi yang saya bagikan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat ya silakan di like. Kalau nggak suka ya mungkin terlalu berbelit-belit, silakan dislike aja. Kalau mau ya di subscribe, nggak mau ya nggak apa-apa. Intinya di sini saya mau langsung praktekkan aja yang biasa saya lakukan gitu. Daripada kita banyak teori, nulis harus gini harus gitu, ya udah saya langsung ke poinnya aja. Prakteknya nulis tuh kayak gini aja, nggak usah repot-repot. Bahkan saya sumber udah ada di googling, itu mau cari apa aja udah sangat-sangat lengkap. Tinggal kita pinter-pinternya aja mengolah kata biar tidak plagiat. Oh ya, biar nggak lupa ya, biar nggak plagiat nih, kita harus cek dulu. Lupa saya. Wah, udah mau saya tutup malah ininya. Cari aja plagiat, cek. Nih misalnya duplik checker ya. Di sini ini mau saya cek apakah postingan saya itu plagiat atau enggak. Ini saya copy URL-nya di plagiat cek, kemudian saya masukkan URL di sini. Udah. Terus saya bukan robot, cek plagiat. Cek aja kayak gini. Dia akan ngecek. Kita tunggu dulu proses scanningnya. Nah, lihat nih hasilnya. Number of word 88 kata. Result for 0. Plagiat 0, unique 100%. Wah, bayangkan. Nulis ngarang aja, tulis karang aja 100% unik gitu. Berarti tulisan saya ini enggak ini ya, enggak kopas. Oh, terus bentar, ini kayaknya ada yang salah ini. Wah, salah saudara-saudara, bentar. Kita kopas dulu biar aman. Dia nggak bisa ngimport nih ternyata. Ctrl C aja. Udah seneng kok salah. Tunggu dulu, dia kayaknya ngimportnya nggak bisa semua tadi tuh. Plagiatnya 14%. Kalau 14% kita perlu rubah ini nanti. Karena ada beberapa tadi ya, alamat kayak gitu tuh dianggap mungkin dianggap plagiat, tapi tunggu dulu nih, atau prosesnya yang persen-persen ini ya. Tunggu dulu proses dia ngecek itu antara tulisan saya itu ada nggak kembar sama punya orang gitu, punya web orang yang sudah nulis di topik dan judul yang sama ya, mirip gitu. Kita cek dulu, cek yang udah 71% nih. Jadi banyak tools untuk ngecek duplikat atau enggak. Jadi kalau pakai jasa penulisan itu, teman-teman jangan langsung percaya kalau bayar orang gini, oh bebas ini. Nah, ini kan 93 unik, 7% plagiat. Kita cek yang plagiatnya apa nih, lihat. Agen tiket ini, bus Dieng lengkap, alamat. Oh ternyata Dieng Indah lengkap. Bahasanya ini mirip nih. Soalnya apa? Ini plagiatnya kan dari yang tiket online tadi. Ini mana? Nah ini ya. Ini bahasanya mirip, makanya dianggap plagiat. Tapi kan punya saya sendiri, nggak apa-apa. Terus kantor nih, Gunung Harta Office yang ini, kontak ini, mirip. Nah, berarti bisa dipoles. Poles nih, yang mirip kan mana? Yang mirip, yang ini. Nah, ini yang harus kita poles. Kita tambahin Tabanan Bali. Ini jalan ini kita ganti jalan
Kemudian ini nomor-nomornya biar nggak sama, tambahin aja ya, kayak gini tugasnya biar nggak sama kan. Tapi sebenarnya ini sudah, saya boleh bilang udah bagus sih, karena kita nggak sampai apa namanya 100% duplikat gitu kan, enggak. Nah, ini misal saya kasih strip-strip ginian aja udah membedakan ini HP ini. Oke, kayak gitu biar nggak sama, tambahin aja kode areanya. teleponnya Jalan Diponegoro, Denpasar, Bali ya, ini udah beda nih, jalannya saya ganti. Nah biar beda. Nah ini misal tadi masih dianggap sama, ya udah. Untuk punya tiket Gunung Harta, saya kunjungi ayonebis.com lebih enak. Nah, misal beli tiket bus ini biar beda kan. Nah, Gunung Harta, silakan kunjungi ayonebis.com. Klik banner, ini gambar saya ganti, klik banner misalnya kayak gini. Untuk pemesanan tiket yang lebih mudah, cepat, bebas calo, dan pilih sendiri kursi sendiri, nomor kursi sesuai dengan keinginan Anda. Nah kayak gini. Udah perbarui, udah kan, kita refresh dulu. Nah kita cek lagi, kita buktikan bener nggak. Saya ini data saya apa namanya ini, tulisan saya ini plagiat atau enggak. Dia bilang berapa, 93 unit ya, kita pakai new aja biar kelihatan beda. Hasilnya nanti kita bandingkan nih. Oke, kita cek. Cek dulu. Jadi kalau tulisan kita tuh plagiat, kemungkinan kita juga akan tersingkir ya sama Google, algoritma Google. Karena dia pinginnya tuh ada sesuatu, bolehlah sama beberapa hal kan, kayak data alamat kan tadi nggak boleh sama. Cuma kan makanya biar nggak sama selalu dimodifikasi gitu kan. Biar kita berbeda, biar kita tuh kelihatan nulis natural gitu, bukan tulis hasil copy paste kayak gitu kan. Mungkin tetap ini akan terdeteksi dari alamat tadi sih menurut saya, tapi kan untuk artikel lainnya udah aman kayak gitu. Tetap ya sama ya. Wah ini ternyata ada similar nih 7% dari sukabis.org sama kontak nih ya. Kontak ini tetap masih kena nih. Ini mungkin si Sukabis ini juga sama ini, dia kopas dari situ mungkin. Nah ini kan dia kayak gini nih, alamatnya ini yang bikin kayaknya kita tuh jadi kayak copy paste gitu. Tapi menurut saya ini nggak masalah, di angka 90 lebih ini udah bagus. Padahal kalau saya pribadi 80% aja unik itu udah bagus sih. Plagiat 7% ini wajar lah ya. Yang namanya data alamat kan nggak bisa dirubah ya, begini kayak gitu. Mungkin nanti saya modifikasi, tapi kurang lebih seperti itu ya. Ini udah 1,5 jam. Terima kasih udah nonton.
like, comment, and share ya umumnya. Silakan, monggo. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih teman-teman. Intinya tetap semangat dan selalu optimis ya. Dan selamat ngeblog, semoga bermanfaat untuk bisnisnya. Semakin lancar, semakin berjaya di darat, laut, dan udara. Oke, salam Jeffrey Francisco. Ciao.